warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Bapak Taufik Arsana, SOS MAP, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dan rekan saya Willy Sohin. Di sini kami akan memaparkan terkait analisis kami di Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Pandeglang. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja ke pembahasan. Next. Oke. Di sini ada fungsi dan tugas dan misi. Tugas di lingkungan hidup Kabupaten Pandeglang mempunyai tugas membantu pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan lingkungan hidup, meliputi pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Fungsinya yaitu fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang melaksanakan penyusunan kebijakan dan program di bidang lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah, pengendalian pencemaran lingkungan, pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan, penataan dan pemeliharaan pertamanan, serta pembinaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Di sini ada misi. Yang pertama, menetapkan infrastruktur, akses pendidikan, kesehatan dan pusat pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua, meningkatkan kemudahan berinvestasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Next. Struktur organisasi di Dinas Lingkungan Hidup. Next. Website Dinas Lingkungan Hidup Pandeglang. Di sini ada gambaran website lingkungan hidup. Next. Fitur website yang berada di lingkungan hidup. Website Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang memiliki beberapa fitur utama untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan layanan menu tentang DLH, berisi profil dinas tugas dan fungsi. Pada menu layanan masyarakat dapat mengakses pelayanan perizinan, persampahan, laboratorium, dan bank sampah. Website juga menyediakan web link yang terhubung ke instansi terkait seperti KLHK, DLHK, Prof Banten, PPID, dan JDIH. Selain itu, juga terdapat menu PPID yang menyediakan informasi publik serta form pemohonan informasi dan pengelolaan lingkungan secara online, sehingga masyarakat lebih memudahkan menyampaikan laporan dan mendapatkan informasi. Next. Tantangan Dinas Lingkungan Hidup. Yang pertama ada pengelolaan sampah belum maksimal. Sistem pengelolaan sampah masih menjadi masalah utama dan perlu mengingatkan pelayanan serta pengawasan. Dan yang kedua, bank sampah sebelum berjalan optimal. Dari 21 bank sampah, hanya sebagian yang aktif beroperasi, sedangkan lainnya tidak aktif akibat kendala operasional. Dan yang ketiga, kualitas lingkungan hidup belum optimal. Masih terjadi pencemaran air, udara, dan tanah di beberapa wilayah Kabupaten Pandeglang. Next. Di sini ada sejumlah pegawai dan pendidikan akhir. Berdasarkan gambar, Dinas Lingkungan Hidup memiliki SDM dengan jenjang pendidikan terbanyak pada ASN, yaitu SMP sebanyak 40 orang dan paling sedikit yaitu D3 sebanyak 4 orang. Dan pada non-ASN dengan jenjang pendidikan terbanyak yaitu SMA sebesar 85 orang dan paling sedikit yaitu D3 yaitu sebanyak 0 orang. Next.
Saya kembalikan kepada moderator. Langsung ke kesimpulannya. Oke, jadi kesimpulannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Permasalahan utama meliputi pengelolaan sampah yang belum optimal, pencemaran lingkungan, kerusakan hutan dan sungai, serta meningkatnya risiko perubahan iklim. Selain itu, beberapa fasilitas seperti TPS 3R, bank sampah, dan TPA juga belum beroperasi maksimal karena kendala operasional dan sistem pengelolaan yang masih perlu diperbaiki. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana prasarana, kualitas SDM, serta kerjasama dan kesadaran masyarakat agar pengelolaan lingkungan di Kabupaten Pandeglang dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bila ada yang ingin bertanya, teman-teman dipersilahkan. Ya, ada pertanyaan dari saya. Baik. Ini terkait DLH ya. Bagaimana upaya peningkatan pelayanan website DLH? Baik. Udah, itu saja. Baik, di sini saya ingin bertanya juga. Di sini kan tadi tentang websitenya doang ya. Ada nggak aplikasi internal yang dipakai oleh dinas DLH itu? Mungkin cukup lah. Oke. Izin menjawab yang Kangga ya. Jadi untuk aplikasi di Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Pandeglang ini, jadi dinas ini tidak punya aplikasi pribadi atau internal. Jadi Dinas Lingkungan Hidup ini ikut memakai aplikasi yang ada kayak di pusat gitu kan. Kayak seperti di Dinklik Iya. gitu. Jadi intinya Masih bergantung loh ya. ya, belum punya aplikasi sendiri aja. Untuk yang digunakan dinas ini seperti SPID, SAKIP, Sitala, aplikasi yang digunakan dinas ini. Jadi, seperti itu Kang. Cukup Sih, cukup. Izin menjawab buat Kak Fazmi ya. Website di Dinas Lingkungan. Baik, mungkin hanya itu saja. Dan untuk teman-teman, bila ada materi pemaparan dari kami yang kurang jelas, bisa langsung di WhatsApp saja. Mungkin hanya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.